Ini teman-teman, salah satu menu coboran yang bisa mempercepat pertumbuhan postur badan sapi dan penggemukan lebih singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Ngeluh, tentang tip perawatan sapi penggemukan yang benar agar cepat panen dalam waktu singkat, kemudian juga mudah gemuk berbobot lebih cepat. Yang berada di depan saya ini adalah salah satu penghuni di kandang sini, yaitu jenisnya dari limusin dan simental. Untuk postur-postur badannya juga lebih kelihatan mengembang. Saya perlihatkan dari dalam kandang prospek posturnya, biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mengikuti agar perkembangan dalam proses penggemukan itu lebih cepat ataupun lebih singkat. Seperti ini teman-teman, untuk postur-postur tulangan kaki dari depan dan belakang sampai ke postur bokongnya juga lebih semok berisi. Ini dari malbornya. Untuk yang kedua dari jenis limusin. Untuk limusin ini posturnya menurut saya lebih mengembang, kemudian juga pada tulangan leher sudah kelihatan membentuk postur-postur leher beton. Selain itu dari tulangan kaki yang depan dan belakang juga sama, lebih mengembang. Ini teman-teman, untuk bokong-bokongnya juga lebih berisi seperti ini. Buat teman-teman kalangan pemula ataupun peternak pemula agar perkembangan penggemukan itu lebih cepat, kemudian juga mudah panen dalam waktu jangka 3 bulan ataupun 2 bulan, kita harus berinisiatif memberikan pakan-pakan bergizi. Selain dari pakan bergizi, juga harus mementingkan dari pola kesehatan sapinya. Nanti saya akan tanyakan untuk resep bahannya yang digunakan di kandang sini yang bisa menghasilkan postur-postur bakalan itu lebih kelihatan mengembang seperti ini, kemudian tetap sehat. Selain tetap sehat juga perkembangannya lebih cepat, tinggi, dan jumbo. Ini teman-teman, untuk resep bahannya baru datang. Nanti kita tanyakan untuk jenis-jenis bahannya plus perawatan yang benar agar proses penggemukan lebih singkat, kemudian juga gemuk, tentunya cepat gemuk. Ini bahan yang pertama sudah dituangkan ataupun dimasukkan ke dalam ember. Untuk bahannya ini lumayan luket, kemudian lebih kualitasnya lebih lembek, kental teman-teman. Nih ada bahan yang kedua, menggunakan jenis dari tepung bekatul. Nah, jenis bekatul untuk bahan yang kedua. Untuk bahan yang pertama menggunakan apa Pak nih? Ampas tahu. Ampas tahu lur. Takaran per ekor berapa ini Pak untuk takaran ampas tahunya? Takaran satu timba 2 ekor sapi. Satu timba 2 ekor sapi. Ya lebih. 2,5 kilo lebih lur. Nih. Comboran ampas tahu dengan bekatul. Nih. Masih ditambah lagi lur nih. Bahan yang ketiga. Untuk jenis bahannya ketiga juga konsentrat 2 cibuk untuk jenisnya. Produksi dari Udihandoyo Putar lur ataupun Primavit. Nih. Seperti ini. Takaran dari bahan-bahannya di sini sederhana. Untuk kualitas hasilnya lebih maksimal teman-teman. Pemberian pakan untuk di kandang sini berapa kali Pak untuk satu hari? Untuk pemberian pakan 2 kali Mas. Pemberian pakan 2 kali. Pagi dan siang hari. Saya ubah untuk pola makan. Kalau dulu saya pagi dan sore, sudah 1 bulan ini saya sombor pagi dan siang. Pagi dan siang. Karena waktunya lebih lama. Kalau sore biasanya waktunya sempit dan banyak kesibukan, tak ubah pagi dan siang. Untuk perawatan
penggemukan yang benar itu metodenya dari apa Pak? Dari resep comborannya ataupun ke bagian perawatan kesehatannya? Untuk metode pemberian pakan yang jelas asalkan pakan itu terpenuhi untuk sapi jelas gemuk. Tapi yang paling baku untuk bibit penggemukan itu yang paling sulit untuk mencari bibitnya, Mas. Mencari bibitnya. Asalkan kita mencari bibit itu tidak keliru, insya Allah untuk peternak-peternak yang lain pasti untung. Tapi kalau dari awal kita mencari bibitnya itu keliru, banyak kemungkinan rugi. Untuk bibit untuk kelas pemula, harga yang harus dibeli itu kisaran nominal berapa juta Pak? Untuk harga untuk pemula tergantung bibitnya, Mas. Untuk harga kalau saya ndak saya bandrol harga sekian, yang jelas untuk bibitnya asalkan bibitnya bagus, jelas untuk harga berkualitas. Jelas beda untuk harga. Yang penting cari bibit, kita mencari bibit itu yang betul. Dalam arti yang betul itu kedepannya kalau bibitnya bagus banyak yang suka. Kalau bibitnya itu tidak bagus, kan jelas kan tidak, untuk jualnya pun Susah ya? kan sulit Dan susah. Untuk perawatan agar kesehatannya terjaga, kan ini ada informasi dari pihak kesehatan ternak, ada jenis penyakit baru. Untuk cara pencegahannya ataupun caranya agar tidak terkena wabah, menurut jenengan apa perawatannya Pak? Untuk cara pencegahan ibaratnya sedia payung sebelum hujan ya. Mudah-mudahan kita semua untuk peternak sapi maupun kambing selalu diberi kesehatan, amin, resiko. Iya, amin. Yang jelas kalau saya terutama kebersihan, Mas. Kebersihan. Pertama kebersihan, kalau bisa untuk ternak itu dimandikan 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Setelah itu saya semprot menggunakan regen. Untuk fungsi dari regen buat apa untuk ternaknya Pak? Dari regen pertama menghilangi semua jenis kutu. Yang kedua jenis serangga. Serangga, baik serangga itu serangga lalat atau mungkin yang lain, itu kan mati kalau disemprot dengan regen. Dan lingkungan sekitar juga disemprot dengan regen, lalat pun tidak ada. Alhamdulillah, meskipun lalat tidak begitu banyak, meskipun ada kan tinggal bisa dikit dihitung kan bisa. Kadang kan untuk lalat itu kan banyak yang mengibatkan, lalat itu yang membawa penyakit itu kan lalat. Asalkan kandang sekitar disemprot dengan regen, lalat tidak berani hinggap. Oke, siap. Pengalaman begitu, Mas. Pengalaman begitu seperti ini. Ini hampir habis dari jenis ampas tahunya, yang bagian sana juga tinggal dikit. Untuk comboran menghabiskan berapa biaya perharinya? Untuk perharinya? Untuk comboran akhir-akhir ini berapa ya? Tergantung ampas tahu nih, Mas. Kalau kita mendapat ampas tahu itu penuh, untuk biaya ya lebih ringan. Tapi kalau tidak ada ampas tahu, sebenarnya untuk biaya sama. Bedanya itu kalau ada ampas tahu kan untuk konsentrat kan lebih sedikit. Tapi kalau tidak ada ampas tahu kan full konsentrat. Kalau kira-kira nominal berapa ribu perharinya? Ada 100 atau di bawah? Rata-rata sementara ini belum ada yang di atas 30.000, paling enggak di bawah 30.000, 25 rata-rata. Rata-rata 25.000 per hari, Lor. Saya kan masih sapi jangka panjang, istilahnya penggemukan, jadi belum saya kasih full. Kalau dikasih full ya kira lebih dari 30.000. Untuk jangka panjangnya berapa panen Pak ini untuk di kandang sini? 3 bulan atau sampai 6 bulan untuk proses penggemukannya? Sementara ini belum bisa menentukan, Mas. Oh, karena masih demen. Masih suka nggih, masih mau dikembangkan. Untuk proses penggemukannya masih belum dikira-kira. Tapi yang paling tepat untuk
proses penggemukan yang cepat panen itu usia berapa untuk masa penggemukan bagi-bagi bakalan ataupun untuk spek-spek sapi-sapi lokal? Kalau untuk penggemukan itu, kalau dulu pernah saya yang lebih cepat tadi ya. Di antaranya harga 23. Jadi 20 ke atas, 25 ke bawah. Itu kalau untuk penggemukan paling enggak 3 bulan sampai 5 bulan sudah siap jual. Siap jual. Tapi untuk saya yang akhir-akhir ini kan untuk mencari bibit Sulit. Pertama sulit, keduanya saya mencari bibit yang harga rata-rata 15-an juta. Jadi jangka panjang. Nah, seperti ini teman-teman, saya perlihatkan di bagian sebelah sini. Ini dari comboran tinggal dikit dari konsentrat tadi, ampas tahu plus ditambah dengan air kedelai ataupun rebusan dari ampas tahunya seperti ini. Buat teman-teman supaya sapinya itu lahap-lahap seperti di kandang sini, saya perlihatkan juga untuk resep bahannya. Untuk resep bahannya berada di sebelah sana. Seperti ini, dengan biaya lebih terjangkau, kemudian untuk hasilnya juga bisa meningkatkan nafsu makan pada ternak. Selain bisa melahapkan comboran, juga bisa merakuskan jenis dari rumput hijauan, kemudian dari prapen, bahkan ke jerami kering. Jenisnya yaitu dari garam grosok ataupun garam beriodium. Untuk harganya ini mulai dari 1.000 sampai ke 2.000. Relatif terjangkau. Yang digunakan di sini untuk bahan-bahannya kurang lebih ada 3. Untuk bahan yang saya pegang ini cuma sebagai bahan pendongkrak saja. Kalau sapinya itu mengalami nafsu makannya turun. Seperti ini. Untuk langkah berikutnya bisa mengikuti ataupun bisa meniru di kandangnya Pak Narto, yaitu dengan cara membersihkan kandangnya dari kotorannya. Ini mencegah ataupun menghilangkan supaya penyakit itu tidak menghinggapi ternak kita, lur. Seperti ini. Membersihkan dari kotorannya ataupun dari jenis nibalnya supaya lebih sehat sapinya, kemudian juga aman dan bersih, teman-teman. Untuk sapi-sapi di sini badannya juga bersih, bebas dari penyakit. Sudah saya jelaskan ataupun sudah saya tanyakan untuk resep perawatannya beserta resep menu comborannya seperti itu. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.